Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini edisi spesial dalam rentetan perjalanan saya ke Jakarta. Kita kedatangan tamu, teman-teman editorial dari Alex Media, Mbak Sinta yang udah pernah datang ke sini. Nah, sama ini Mas Faisal. Teman-teman pasti udah banyak yang tahu juga. Sering live juga di Instagram. Yo ini ya yang belum lah ikutan. Nah, kali ini kita secara spesifik akan ngebahas soal terjemahan komik ya, Mbak Sinta sama Mas Faisal ya. Iya. Khususnya terjemahan yang dikerjakan, komik-komik yang dikerjakan sama Mbak Sinta dan Mas Faisal. Aku sendiri punya concern lebih sih soal terjemahan, karena aku sendiri kan juga terjemah film ya, bukan komik. Jadi tekanan terjemahan tuh buatku bukan pada penerjemahannya, tapi pada siapa yang sasarannya, target pasarnya. Makanya aku suka banget sama beberapa komik yang dipegang Mbak Sinta sama Mas Faisal, walaupun sepertinya ada yang nggak suka. Yang soalnya Blue Lock itu kan banyak diprotes kan sama yang cowok-cowok. Iya, banyak yang masuk. Banyak yang kok nggak gini nih cowok ngobrolnya. Ya memang bukan itu maksudnya. Lebih luwes, lebih luwes. Nah, sedangkan kalau Mbak Sinta tuh aku sukanya banget itu yang Goku Fusudo. Ini dipuji banyak orang. Karena terjemahannya tidak biasa. Banyak sekali kata-kata yang orang baru tahu. Nah, makanya kita langsung aja ngobrolin soal gimana sih proses penerjemahan di Alex Media dari editorialnya. Silahkan Mbak Cinta dulu atau Mas Faisal dulu. Ya, mulai dari mana nih? Mulai dari awal banget kali ya. Kalau dari proses pemilihan penerjemah, proses. Jadi kalau proses pertimbangannya, proses pemilihan penerjemah itu yang pasti pertama kita ada tes 3 kali. Tes bahasa Jepang, tes menerjemahkan. Oke. Gitu, soalnya kan mungkin banyak yang nggak aware kalau penerjemahan komik itu beda loh dari penerjemahan teks bahasa Jepang biasa. Mas Faisal ya, sini kali ya. Oke. Nah, aku sendiri tuh beberapa kali bahkan rutin itu aku sering ngasih semacam seminar lah ya ke para mahasiswa sastra Jepang gitu. Bahwa penerjemahan komik itu jangan disamakan dengan penerjemahan teks bahasa Jepang biasa karena bahasanya aja sudah berbeda. Maksudnya bahasanya berbeda? Kalau komik itu biasanya dia lebih banyak pakai bahasa sehari-hari. Bahasa tulisan dan percakapan. Ngobrol ya, obrolan ya. Iya, bahasa obrolan gitu. Dan menerjemahkan itu saja banyak yang kurang mampu. Gitu. Jadi biasanya kalau kita tuh kalau ngasih tes itu pertama kita kasih 1 halaman dulu aja. 1 halaman komik? 1 halaman komik. 1 halaman. Waktu itu pernah ada yang mencoba itu pernah ada sampai 120 orang lebih. Push, aku banget. Yang lolos hanya ya, yang lolos hanya 4 orang. Ke tahap selanjutnya. Ke tahap selanjutnya menerjemahkan 3 chapter komik. Itu tes, masih tes juga? Masih tes. Setelah lewat itu baru nerjemahin 1 komik. Nah, 1 komik itu berarti udah full 1 buku. Jadi berarti udah dipercaya oke gitu. Iya. Dan 3 chapter itu beda-beda tipe, yang 1 detektif, 1 cantik, 1 drama. 3 chapter bukan dari 1 komik sama. Bukan dari jadi satu bukan sama. dari misalkan dari Goku Shifudo nih kita ambil 3 chapter gitu enggak. Tapi misalkan random aja. Random. Jadi dari Goku Shifudo 1, terus dari Naruto misalkan 1 chapter, terus dari komik Kindaichi misalkan 1 chapter gitu. Iya. Jadi harus ada 1 yang sulit gitu ya. Iya, harus ada 1 yang tingkat kesulitannya tinggi. Itu untuk menentukan ini penerjemah cocoknya di area mana gitu. atau gimana? Dan mereka luwes atau enggak sih? Cukup luwes. Jadi kita nanti ketika kita ngasih judul apapun mereka cukup mampu lah. Walaupun nantinya kita yang tahu gitu. Mereka lebih cocok ke mana? Ke komik yang kayak gimana gitu. Karena memang ada kecenderungan sih. Mereka lebih cocok ke action, ke drama. Jadi nggak bisa maksain semua tema ke 1 penerjemah. Aku juga sebelum jadi penerjemah fiksi ya, anime gitu kan, aku dulu kan nerjemahin dokumen juga kan. Itu di dunia penerjemahan juga ada penerjemah yang dipercaya orang itu yang punya spesialisasi. Ini khusus, aku cuma khusus nerjemahin teks kedokteran nih. Iya, aku lebih nyaman. Kalau dia all rounder biasanya harganya lebih murah. Iya. Rata-rata. Nah, kalau dia spesifikasi biasanya mahal. Jadi memang
ya penting sih. Aku juga ngerasa kayaknya teman-teman juga, teman-teman penonton, teman-teman subscriber sama teman-teman baca tuh juga udah ngapal nih, udah menghafalkan penerjemah nih. Oh kalau yang ini cocoknya, ini bagus nih gitu, Mbak ini bagus nih. Yang paling sering disebut tuh Mbak Anindita sama Mbak Anggi tuh, yang paling sering disebut. Mereka Mbak Anita, yang ini ya Mbak Anita tuh Kuku ini ya. penerjemahnya Kuku itu terkenal luas. Dan dulu aku berdoa semoga Yotsuba penerjemahnya jangan ganti gitu. Iya. saking apa ya, saking luasnya Yotsuba maksudnya. Udah pas ya. Udah pas banget. Nah terus setelah itu proses kreatifnya tuh bagaimana kalau boleh tahu? Untuk dari diterjemahin terus kemudian dicek dulu sama editor bagaimana? Jadi kalau misalkan nih mereka akhirnya sudah resmi jadi penerjemah komik nih, gitu. Biasanya nanti kalau aku pribadi sih aku lebih suka nanya ke mereka gitu, ada judul komik yang disuka nggak atau ada pengarang yang disuka nggak? Gitu. Karena biasanya kalau mereka pilih sendiri itu kan kecenderungan untuk mereka lebih suka ngerjain lebih gitu, lebih oke. Iya. Ada kecenderungan untuk seperti itu gitu. Jadi biasanya kita prioritasin itu dulu. Dan beberapa penerjemah yang udah lama mereka yang request sih. Iya. Oh, aku ini. Iya, gitu. Aku ini dong. Walau kadang pun udah diambil. Aduh sebel banget. Harusnya gue udah ngetek katanya itu. Udah diambil ya. Bisa kayak gitu juga, tapi boleh ya. Iya. Boleh. Tapi untuk Goku Shifudo waktu itu kejadiannya ini diperebutkan beberapa penerjemah. Oh gitu. Termasuk penerjemahnya Mas Faisal. Jadi semua udah ngetek-ketekan nih, aku mau dong terjemahin ini, aku mau dong. Tapi aku bilang, enggak, aku cuma bisa kasih ini satu orang. Oh, oke. Berarti hak prerogatif buat menentukan pilihan terjemah ya tetap ada di editor ya? Tetap ada di editor. Tadi tuh ngomong perjemahan yang Mas Faisal tuh, berarti emang masing-masing editor punya jagoan masing-masing atau bagaimana? Iya. Kalau aku sih iya sih. Aku iya. Biasanya penerjemah ada 1 sampai 3 sih penerjemah favorit dan yang lain bisa lah diganti gitu. Yang favorit ada 3 lah gitu. Per editor ya? Per editor ada penerjemah favorit yang selalu jadi andalan. Jadi misalnya saya ngedit 10 komik, 5 sama dia deh gitu. Yang lain ya udah. Terserah nggak apa-apa gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, kemudian aku secara spesifik pengen ngobrolin 2 judul itu sih, Aku no Hana dan Goku Shifudo, karena buatku Goku Shifudo itu terjemahannya luas sekali, dan bahkan sempat ada yang berantem di Twitter dulu, gara-gara dia nggak ngerti kata ini, terus marah-marah ini terjemahannya gimana, terus dikoreksi banyak orang gitu. Itu ada di KBBI. Iya, istilah ya. Kamu aja yang nggak ngerti. Apa gitu. Yang sajam juga ya, sempat lihat sajam penggunaan juga, sajam. Kenapa pakai sajam? Kenapa pakai sajam? Gitu. Nah kalau Aku no Hana buatku terjemahannya cenderung berani. Pemilihan kembang jahanam itu menurutku nekat sih. Memang kalau Aku no Hana dari awal kita banyak diskusi sih dengan penerjemahnya tentang pemilihan kata, dan bahkan kalau dari Anggi sendiri justru lebih ekstrim ya. Saya beberapa harus memperhalus, apalagi bagian makian ya, bagian lipatan kan harus kreatif ya. Mereka ada yang bilang kotoran lah, apa tapi gitu. Bagus itu. Iya, jadi kita harus milih yang jangan terlalu vulgar juga. Kalau terlalu vulgar juga masalah juga ya. Masalah gitu. Nah ini yang banyak yang nggak tahu kalau tugasnya editor adalah kita menton down ya? seperti itu. Kadang penerjemah suka terbawa emosi, jadi seplek-plek sama aslinya dikeluarin gitu. Bener-bener. Tapi itu kemudian pemilihan untuk ini perlu ditondong, ini enggak, itu apakah itu preferensi pribadi kah, atau kemudian apakah ini pengalaman kalau kayak gini diprotes nih, atau seperti apa? Iya, seperti itu sih kira-kira. Kayak misalkan ini omongannya terlalu belak-belakan deh. Walaupun misalkan karakternya ternyata memang belak-belakan, jadi dia ya pantas lah dia ngomong kayak gitu. Tapi demi pembaca ya terpaksa kami tone down. Protes yang ada itu biasanya dari siapa? Nah, kalau ini kan lagi masih belum terbit nih prosesnya. Terus kalau ini kayaknya ini nanti diprotes deh. Ini enggak deh. Biasanya kita ngobrolin ini sih sesama tim redaksi sih. Diskusi aja. Kalau misalnya ada yang kita nggak yakin ini kira-kira gimana. Kayak kemarin di Blue Lock itu kan suka maki ya. Jadi makiannya ada sialan, brengsek, keparat, nah bajingan, dan apa sampai sejauh mana itu cocok. Kadang aku suka diskusi ini kalau pakai
bajingan atau keparat atau ada lagi bisa nggak ya atau cukup sialan kayak gitu. Jadi kita harus pilih yang kreatif gitu. Jadi kalau itu aja kan juga nggak lucu. Brengsek terus ya. Ya walaupun kalau ngomongin bahasa Jepangnya mungkin yang kata-katanya itu aja gitu. Tapi kalau di Indonesia kita nggak ngeplek ya, gitu. nggak bisa ngeplek sama dengan Jepangnya gitu. Karena kan emang umpatan beda ya. Beda ini selera antara kita dan. Nah itu yang aku alamin waktu ngedit Jojo. Yang Jojo yang part berapa? Jojo part 2 dia nggak aku agak lepasin karena karakternya itu kan, kalau aku sih ngeliat karakternya gitu, gimana sih cara si Jonathan yang gentleman banget itu berkata kasar. Oh part 1 ya Jonathan? Jonathan part 1. Gimana cara orang-orang di zaman itu tuh mengumpat gitu. Oh iya. Tapi masih terdengar kayak masih elegan nih gitu. Gimana sih ininya? Umpatan sesuai zaman ada lagi ya. Iya, umpatan kekinian atau dulu. Iya, umpatan zaman. Kalau maksudnya kan kita nggak mungkin nih ini zaman Victoria gitu terus tiba-tiba umpatannya kayak sekarang. Anjay gitu kan nggak mungkin. Iya. Kalau ini kalau Goku Fushidou masih lebih mungkin kan pakai anjay, pakai anu gitu. Masih lebih mungkin sih. Tapi kayaknya kalau bahasanya terlalu gaul, kadang nggak aku masukin malah. Nah, Goku Fushidou itu kan banyak banget kata-kata yang aneh. Ya. Bukan aneh ya, orang nggak ngerti aja. Memberi pengetahuan baru, memberi. Kenapa tetap dimasukin? Apa pertimbangannya apa nih? Soalnya ya faktanya banyak yang kemudian berantem tuh, in a good way ya. Iya, karena harus buka kamus. Aku menikmati sih berantemnya. Dulu. Iya, harus googling dulu. Iya. Itu pertimbangannya apa? Bisa jangan deh, ini mending yang biasa aja gitu. Karena aku nggak mau yang biasa. Itu yang aku pesenin sama penerjemahnya. Waktu aku kasih naskah ini aku bilang, Mbak, komik ini dialognya sekilas terlihat seperti biasa, tapi aku nggak mau ini jadi biasa karena ini akan jadi boring. Oh iya, Gitu. Karena slice of life sih ya. Iya, dan ternyata disanggupi sama si penerjemah Iya, gitu. iya. Dia sampai bilang kayak boleh nggak aku masukin kata-kata yang ini kan dia kan cenderung apa ya? Kalau aku bilang sih Goku Shifudo itu tesnya udah di kelas jokes om-om sih. Dan ini nggak semua bisa, itu masalahnya. Tapi penerjemahnya spesifik. Penikmatnya juga bukan anak muda. Iya. Penikmatnya juga om-om. Pecinta om-om ya. Iya sih. Iya sih. Banyak kan cewek sih yang beli. Iya. Banyak kan cewek. Dan aku rasa pilihan Ayunda, Bibinda itu jenius banget. Iya. Dan orang kekiniannya nggak relate, nggak relate dengan Ayunda apa sih? Gitu. Aku pribadi ya kayak Jepang itu kan punya strata kan soal honorific gitu kan. Itu kan apa sih aneki ya? Atau apa? Anigo. Itu kan kalau aku disuruh terjemahin itu aku juga nggak ngerti tuh. Paling juga. Dan aku sempat pesan, gitu. Aku nggak mau Anego ini diterjemahin jadi kakak aja. Gitu, nggak ada lucu-lucunya, aku bilang nggak ada jayus-jayusnya. Aku jelas-jelas bilang kayak gitu kok, nanti letak jayusnya di mana, karena komik ini kan yang dia jual adalah kejayusannya dan jokes dan jokes bapak-bapaknya ini gitu. Dan menurutku penerjemah punya creative decision ya buat seperti itu, dan itu gila lah. Goku Fushidou itu top tier terjemahannya. Dan ini walaupun orang bilang kayak ini, tapi kan terjemahannya gampang, bahasanya mudah. Teksnya juga nggak terlalu banyak gitu. Oh justru menurutku tapi itu yang paling sulit. Nerjemahin yang paling sulit itu nerjemahin Slice of Life. Yep. Iya. Dan ini untung diberikan ke penerjemah yang tepat gitu. Memang nggak semua penerjemah memiliki kualifikasi kayak terjemahan kayak gini. Gitu. Aku secara pribadi as penerjemah juga banyak belajar sih ketika baca ini. Perlu keberanian ya buat munculin kosakata baru itu ya. Dan itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang bacanya banyak. Iya. Kalau boleh pinjam sebelah tuh Harry Potter tuh kan terjemahnya luar biasa sekali tuh, dan banyak memunculkan kata-kata baru juga. Mencelos tuh apaan? Iya. Tapi itu luar biasa sih. Nah, buat aku Nohana sih Mas Faisal sih, kenapa Kembang Jahanam tuh kemudian dijadiin subjudul? Kalau dari awal memang aku maunya untuk komik aku sendiri memang pakai bahasa Indonesia ya untuk judul sebisa mungkin gitu. Cuma memang ternyata nggak bisa karena Jepang ingin mempertahankan
di tasnya gitu, karena di sana udah terkenal seperti itu, sudah ada anime. Sebenarnya sih saya mau aja sih untuk semua judulku pakai bahasa Indonesia kalau memungkinkan gitu, karena memang lebih ada ciri lokalnya gitu. Jadi apalagi kalau kita pakai bahasa Inggris, kenapa harus Inggris? Mendingan Jepang dan Indonesia daripada Jepang dan Inggris, atau Inggris dan Indonesia. Jadi masih ada muatan lokal seperti itu sih sebenarnya. Jadi saya banyak diskusi dengan Anggi ya, penerjemahnya, dan dia memberikan beberapa alternatif gitu. Mau yang mana nih Mas? Ini mungkin ini aja deh, kayaknya cukup catchy ya, Kembang Jahanam kayaknya oke lah. Dan waktu itu juga sempat kita diskusiin. Iya, banyak diskusi. Daripada Bunga Terkutuk, daripada Kembang Jahanam itu lebih puitis kan. Narasi ceritanya kan juga cukup puitis kan. Dan penggemar puisi juga cocok dengan dengan isinya gitu. Jadi kita pakai judul itu. Emang yang paling PR tuh pemilihan judul sih ya. Iya. Iya, kalau judul nggak menarik, nanti orang nggak mau baca. Aku tuh dulu ada satu komik yang aku beli hanya karena judulnya. Seingat itu terbitan Alex, Raja Setan ambilin itu dong. Oh iya. Itu siapa yang kerjain itu? Penerjemahnya siapa ya itu ya? Penerjemahnya Kayaknya sih usul penerjemah juga ya. Iya. Kalau kayak gitu yang lucu-lucu kayak gitu. Itu aku nggak ngerti ceritanya apa, aku ambil karena judulnya. Iya, karena lucu banget. Karena lucu banget. Jarang-jarang judul komik kayak gitu. Iya. Ambilin itu udah nggak apa sih ini. Jadi memang jadi faktor ya. Judul itu jadi faktor. Judul memang jadi faktor sih. Salah judul juga mungkin malah nanti orang-orang nggak ngerti gitu. Iya. Dan sebenarnya itu sih ada beberapa pembaca yang memang kurang suka kalau pakai bahasa Indonesia. Entah kenapa ya. Tapi juga ada fanatis-fanatis yang pengennya full bahasa Indonesia. Iya, jadi di antara dua sisi. Makanya Inggris jadi aman. Sebenarnya itu kalau mau save ya Inggris. Inggris nggak pernah diprotes. Iya, Inggris nggak pernah diprotes itu sih. Tapi sebenarnya. balik lagi sebenarnya untuk judul kayak gitu kita kan juga konsultasi ke pihak publisher Jepang sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita memutuskan untuk ini Akunohana kenapa namanya Kembang Jahanam, ya kita harus kasih penjelasan. Iya, ke mereka kenapa pilih ini, kenapa nggak ini Inggris aja. Iya. Pernah nggak pengalaman ditolak, judul ditolak penerbit itu pernah nggak? Pernah. Aku lupa judulnya apa ya waktu itu ya. Judulku kok terus apa sih judulnya kok aku lupa ya. Komiknya udah agak lama. Biasanya komik serial cantik. Oh. Gitu. Jadi harus ngikutin pakem cara penulisan yang dimau sama pengarangnya. Maksudnya? Tuh. Pakem yang dimau tuh? Jadi kalau pengarangnya apa sih, aku kok lupa judulnya ya? Serial cantik udah. Serial cantik. Udah jarang soalnya sekarang. Iya, udah jarang. Judulnya Geisha. Oh, iya. Kenapa tulisannya bukan GISHA, tapi GEI strip SYA? Oh. Itu karena pengarangnya yang minta seperti itu. Padahal kita udah jelaskan kalau misalkan kita tulis di Indonesia itu lebih terkenalnya tuh penulisannya GEISHA. Disambung ya. Gitu disambung gitu. Tapi dia tetap nggak mau gitu karena ini idealismenya si pengarang gitu. Saya maunya ditulisnya kayak begini. Oke. Nah tadi kan ngomongin komik serial cantik ya, Shoujo ya. Oh, tambahan kalau dari Prolis ya, produk spesialis, pengennya serial cantik itu ada love-nya di judul karena lebih menjual. Itu sih titipan dari mereka. Tolong ya kalau serial cantik ada love-nya karena memang penjualannya beda. Gitu. Jadi kalau love-nya hilang agak turun waktu zaman itu gitu. Zaman itu ya. Zaman itu. Nah, nanti kalau kita kasih ada love-nya, kita harus jelasin lagi ke pihak Jepang. Kenapa sih kita kasih love di setiap judulnya? Iya. Dulu saya sempat maksa kayak Love Me Blue. Love Me Blue apa ya? Love Me Blue. Iya, ada love-nya. Iya, tapi bagus. Love Me Blue. Iya. Aku suka tuh. Iya, emang begitu. Aku tuh pengoleksi serial cantik juga. Oh, iya. Despite cowok ya, tapi sepertiga koleksiku tuh komik cewek. Jadi memang aku ngikutin judulnya begitu semua. Judulnya mirip-mirip memang. Iya, harus ada love-nya. Harus Iya. First Love. Iya. Love at something Iya. lah, Love Triangle. Padahal dan itu diulang-ulang. Iya. Kalau dicek judul aslinya Nggak ada. Dan itu memang ngefek ya ke penjualan maksudnya. Iya. Ini bang orang Indonesia gampang sekali. Nah tadi tuh serial cantik apa? Ini ada agak nyambung sedikit sama Akunohana kan, soal serial cantik itu kan terjemahannya agak di sensor ya. Iya.
agak dimodifikasi bagaimana gitu biar tidak terlalu, termasuk akun Hana juga aku ngerasa agak ada diturunin nih muatan-muatannya. Iya. Boleh diceritain nggak sih proses untuk menurunkan muatannya dan kenapa? Kenapanya sih mungkin udah jelas ya. Tapi aku pengen ngerti sih prosesnya itu. Kalau ini kan lebih ke pertama-tama kan ini aturan ya. Aturan, jadi nggak hanya di komik gitu. Di novel pun seperti ini. Di muatan apapun yang terbit di Indonesia ada batasannya. Gitu. Kalau aku boleh cerita, dulu tuh ada satu pengalaman seru banget di mana aku dan satu tim Level Comics kita Mas Faisal dulu Level Comics ya? Enggak, bukan. Aku tuh waktu itu waktu itu Level Comics masih ada berlima. Kita semua rembukan hanya untuk ngerjain 4 halaman. Di zaman Mas Arya. Oh iya. Udah lama banget sih ini. Jadi 4 halaman itu dialognya semuanya harus kita ubah. 4 halaman. Apa tuh? Serial cantik. Jangan nanti ketahuan. Jose atau Soju? Jose. Oh Jose ya? Jose ya? Gitu. Saking vulgarnya sampai kita Aku penasaran aku punya atau enggak gitu. Tiba-tiba si cowok ini kok ngomongnya jadi puitis. Nah itu kita yang harusnya lebih parah ya. Jadi puitis. Tapi jadi puitis Mas. Oh, dan itu kerjaan kita berlima. Bagaimana maksudnya dia harusnya ngomong vulgar tapi dijadiin puitis? Bener-bener sangat vulgar gitu. Kalau di aslinya? Di aslinya. Sampai kita membayangkan ini kalau dalam adegan seperti ini ngomong begini aneh nggak sih? Itu salah satu dari yang kita diskusiin gitu waktu itu. Kayak aneh nggak sih kalau ngomong seperti ini di saat lagi begini gitu. Kayaknya aneh deh. Nggak, jangan. Coba aja kalau apa mungkin pas bagian kayak gini mungkin ngomongnya lebih puitis kali ya. Tapi masih masuk ya. Dan masuk harus masuk. Harus masuk ke cerita. Nanti aku harus tanya deh judulnya. Iya. Aku akan cek kan. Aku harusnya punya level komik yang cewek-cewek aku cukup banyak soalnya. Dan berseri. Iya. Berseri itu. Jadi itu benar-benar kita ubah semuanya. Dan itu nggak cuma satu judul kan, banyak juga judul-judul yang ada penyesuaian terjemahan gitu. Dan nggak hanya yang berbau dewasa ya. Kalau aku karena aku di Level Comics itu seperti ideologi itu juga termasuk yang disensor. Oh iya wajar sih itu. Iya. Daripada masukin penjara ya. Iya, karena kalau di Level Comics itu kan banyak banget komik yang ngebahas politik. Iya. Nah itu yang benar-benar aku sampai minta sama penerjemahku untuk tolong di-tone down sedikit Mas. Gitu, karena ya balik lagi ujung-ujungnya kan ya ini kan kerja sama penerjemah dan editor gitu di saat kayak gitu. Jadi di saat dia nemu kayaknya ini nggak boleh ada di komik deh gitu, nanti dia akan tanya, Mbak ini sebaiknya aku terjemahkan atau enggak gitu. Biasanya sih aku minta untuk tetap diterjemahkan dulu, sama nanti aku minta ada alternatifnya. Oh, capek juga ya. Kalau di akun Hana dan Blue Lock kan berdua sama tuh makian ya, tapi penerjemahannya tuh berbeda. Kalau di Blue Lock penerjemahannya suka tone down, tapi kalau di akun Hana malah dinaikin. Jadi saya mencoba biar seimbang aja. Kalau di Blue Lock saya naikin karena penerjemahnya biasa pakai sialan brengsek itu, jadi saya naikin keparat apa. Tapi kalau di akun Hana itu lebih liar, kayak kotoran apa. Jadi saya coba supaya nggak terlalu kasar sih. Gitu, kayak kotoran serangga busuk apalah jadi tapi harus kreatif gitu. Tapi enak dibaca. Iya. Akun Hana maksudnya, akun Hana. Blue Lock tuh memang banyak yang protes dan valid protesnya, tapi kita harus tahu market Blue Lock tuh siapa gitu. Iya, karena banyak yang seakan-akan mewakili market, padahal mereka cuma mewakili 30% dari market. Mau bilang apapun tetap aja, jalan terus sebenarnya gitu. Dan aku memandang Blue Lock itu bukan komik olahraga. Iya. Dia komik survival. Iya. Aku tuh nggak suka komik olahraga. Iya. Kecuali Giant Killing. Giant Killing. Makanya ada ketika aku beli Blue Lock tuh teman-temanku, kamu ngapain beli Blue Lock gitu? Lah ini kan bukan komik bola. Iya, komik fan service. Ini ya, itunya juga dan itu survival. Fan service, ya survival dan fan service buat. Gambarnya tapi memang gila sih Blue Lock. Iya. Nah itu kalau aku kebut yang nanyain Blue Lock itu 90%
perempuan. Ya jelas. Iya. Ya jelas itu, udah fakta itu. Dan kalau Blue Lock emang saya suka lebih-lebihin bagian yang suka agak-agak nyerempet ya. Iya, kerasa sih. Iya, karena memang pengarangnya kayaknya Gitu, tendensinya ke tendensinya situ. ke situ. Memang menservis yang kaum itu. Jadi ya udah Nggak apa-apa, dihajar. dan itu valid. Dan Iya, itu dihajar valid. aja. Kita ngerti marketnya kita siapa dan kita catering itu ya itu Iya. oke aja sih. Aku Nohana apa lagi Mas kesulitannya ketika menerjemahkan itu? Kalau dari penerjemahnya sih nggak terlalu ini karena mereka Semangat sih kayaknya dia. Iya, kalau Anggi emang suka yang tipe-tipe kayak gitu. Udah gitu dia tetap minta kan, bilang kamu udah banyak. Ini aja udah keteteran. Aku udah mau kasih lagi yang lain yang tema berat-berat kayak gini. Coba kata dia, aku yang bilang udah kayaknya kamu udah kebanyakan. Antriannya panjang. Emang banyak. Tapi kalau penerjemah suka memang jadi lebih lancar. Kindeci kan juga Mbak Anggi. Iya, kan? Mbak Anggi. Yang itu juga termasuk yang enak dibaca Kindeci. Iya, karena Anggi juga ngefans dari dulu. Salah satu. Jadi emang dikasih ke dia ya langsung dimakan. Dan bagus Iya. Kindeci bagus. Kindeci. Tapi emang harus disesuaikan sama penerjemahnya juga gitu. Ada juga penerjemahku yang dia itu sukanya yang drama aja, yang serius, yang drama gitu. Kalau begitu dia nerjemahin komik yang yang dramanya nggak berat, jelek terjemahannya. Iya, itu sekali lagi spesialisasi ya. Iya. Nah, sebelum mengakhiri soal penerjemahan, aku pengen satu lagi sih. Buatku terjemahan yang paling sulit itu kan terjemahan komedi ya. Ada pengalaman nggak soal komik-komedi yang dipegang terus kesulitan terjemahinnya? Kalau aku sih mungkin bukan hanya komedi ya, karena pada dasarnya komiknya level komik itu kan susah semua. Soalnya komedi itu kan kita harus menerjemahkan komedi Jepang ke komedi Indonesia yang kadang-kadang nggak punya kita. Nah itu loh yang aku pengen tanyain itu. Harus kreatif bikin istilah sendiri ya. Kalau istilahku harus kreatif bikin istilah sendiri. Kayak misalkan dalam Goku Shifudo itu ada satu bagian Tatsu itu lagi nge-rap. Semua liriknya kita ubah. Ubah tapi masih sesuai pakem. Jadi dia ngomongin yakimeshi, yakitori. Dia lagi nge-rap. Iya. Kan yaki terus terjemahannya diganti jadi aku suka nasi goreng, ayam goreng, boleh nggak? Oke. Secara terjemahan berbeda tapi secara kultur itu sama. Makanya tuh kalau balik lagi ke awal yang bikin susah terjemahan komik itu ya itu. Iya. Apalagi yang ritme bahasa yang belakang Iya. Nah, itu kita terjemah di sini yang berima-rima itu yang itu susah. Iya. Udah gitu yang model kayak stand up comedy itu loh. Kan banyak yang request tuh ya, yang Shueisha itu. Oh, akan Ebashi ya? Iya, itu juga di kita pasti akan ada kesulitan sih kalau Rakugo ya. Iya, Rakugo itu susah. Iya. Gimana kita bisa tetap Benar, lucu benar. dan relate itu agak susah sih. Makanya kita agak ragu ya untuk ngambil yang tema-tema gitu. Komedi yang Rakugo. fokusnya di Di Jepang bahasa. doang. Iya, kalau fokusnya memang di bahasa agak sulit ya. Iya. Nanti untuk- malah nggak kena dicaci maki banyak Iya, orang. jadi boring, jadi Dan garing. catatan kaki kalau di komedi nggak masuk Iya. sama sekali, nggak boleh. Nggak masuk. Iya, Sebaiknya- nggak. Sebaiknya Nggak. tidak gitu. Sebenarnya nggak ada catatan kaki. Iya. Karena kalau misalkan nih kalian bisa bahasa Jepang, kalian baca Goku Shifudo itu yang versi Jepangnya ya. Ini lucunya di mana ya? Gitu loh. Karena nggak dapet gitu. Ini jadi lucu dalam bahasa Indonesia karena sudah melewati berbagai macam Proses kreatif itu. yang rumit ya. Iya. Dan bahkan terjemahan di dalam Goku Shifudo itu sebenarnya pernah ditanyakan sama pengarangnya. Gimana? Ditanyain. Boleh di-spill ya? Kayak misalkan Spill. Dia itu seneng minta- deh orang-orang. jadi dia pernah ngasih list nama yang waktu itu yang ada Tatsu ketemu ibu-ibu RT. Oh, yang itu jenius. Iya. tuh. Itu kita terjemahin terus dikasih catatan kenapa ini diterjemahinnya begini. Kita terjemahin satu-satu. Jadi yang Iya, naga apa? Iya, yang 9 naga itu. Itu lucu banget. itu sebenarnya hanya ibu-ibu RT gitu. Tapi Iya. gimana caranya bikin ini jadi lucu kayak yang kok aku lupa sih. Jadi itu terjemahannya apa? Itu benar-benar kita harus terjemahin ini artinya ini, kata ini artinya ini. Begitu digabung tuh artinya sebenarnya
si ibu ini hanya tukang gosip sebenarnya, Iya, tapi diterjemahin jadi nyai gosip gitu kan, supaya lebih lucu gitu. Dan itu viral di Facebook dan Twitter tuh. Dan itu yang share juga aku kenal teman penerjemah juga sih. Pihak pengarang itu sampai minta penjelasan. Kenapa diterjemahin seperti itu? Kenapa diterjemahin seperti itu? Ya, itu bors. Dan akhirnya diterjemahkan sampai kita kasih penjelasan gitu. Jadi ini kamu memilih kata ini sebagai ini dan itu untuk 9 ibu-ibu yang hanya muncul nama namanya aja. Luar biasa. Iya. Emang komedi memang susah ya Mas Faisal sama Mbak Sinta ya. Apalagi untuk pembaca yang agak mendewakan dari Viz atau yang terjemahan Inggris ya. Padahal tidak selalu yang terjemahan Inggris itu pas dengan bahasa Jepang aslinya. Kadang jauh banget. Jadi Inggris kita juga bingung. Inggris itu cenderung lokalisasi. Iya, disesuaikan sama konteksnya sana dan buat jadi kita nggak bisa, iya. Jadi kita nggak bisa langsung ngambil dari Inggrisnya, emang harus dari yang asli. Dan menurutku Indonesia sama Jepang itu kita punya kesamaan budaya gitu. Jadi terjemahan lebih dekat terjemahannya jadi, dibanding Inggris. Memang kalau Inggris tuh yang harus dipuji memang cetakannya doang sih. Iya. Oke, proses penerjemahan kayaknya cukup sih. Nah, aku pengen ngobrolin Suzuo Oshimi sekarang. Suzuo Oshimi. Kan ada 2 nih komik Suzuo Oshimi yang terbit di Indonesia. Yeah. Aku sebenarnya tidak merasa komik-komiknya bisa terbit. Yeah. Jadi ketika pengumuman Aku no Hana itu aku agak kaget sih. Lalu kemudian disusul Happiness yang nggak lama ya, berapa bulan setelahnya kan Happiness. Itu boleh diceritain nggak sih Mas Faisal sama mungkin Mbak Tari soal kenapa kok mau nih nerjemahin Suzuo Oshimi? Ayo Mbak Tari silahkan. Anunya Mbak Sinta apa? Ini aja Mbak di sini. Di luar aja ya, jangan lihat. Nah ya. Soalnya yang anu Mbak Tari kan ya? Iya. Iya, Happiness. Ini aku kamu bantu sana kan kamu tengah. Oke. Jadi memang awalnya saya ngambil Aku no Hana karena kenal. Ini Mbak Tari yang menerjemah, bukan menerjemah, yang editornya Happiness. Tolong Happiness-nya biar bisa kelihatan juga. Nah ini yang terbaru nih. Nah ini yang terbaru, baru aja terbit. Covernya bagus. Iya, covernya kerennya nyeni banget. Keren covernya. Estetik. Iya. Estetik sekali. Itu krayon. Iya, dari krayon dibikinnya. Jadi awalnya memang karena banyak request Chino Wadachi ya. Chino Wadachi banyak request, jadi Blood on the Tracks. Jadi kita coba review kan, cuma sepertinya kalau Blood on the Tracks agak berat nih, soalnya konflik ibu dan anak gitu ya. Agak-agak berat, jadi kita nyoba review judul lain dulu deh, karena waktu itu kan Chino Wadachi belum tamat juga, kita nggak tahu endingnya gimana. Jadi ya yang sudah tamat kita coba. Nah saya lihat 2 ini Suzuo Oshimi ini terkenal karena apa sih? Karena Happiness dan Aku no Hana. Ya udah kita coba review dan ternyata masih oke sih, masih bisa lah gitu ya, ceritanya menarik, udah gitu masih oke lah, sensornya juga nggak terlalu banyak, tapi kalau kalimat pun itu bisa diakalin. Sebenarnya yang agak berat bagi kita tuh kalau sensornya terlalu terlalu banyak sehingga ngilangin estetik dari komik itu sendiri gitu. Nih tiap volume ada beberapa yang harus kita sensor kayak gitu kan, jadi ngilangin isi dari komik itu. Kayak kemarin yang Marin ya, komik apa itu yang Marin? Sonobis Doll itu kan banyak yang request. Ya termasuk saya sih. Iya. Cuma kalau kita terbitin itu kan desainer pakaian. Kita gimana mau merubah desainer dengan modif gitu. Jadi kan merusak esensi dari estetikanya hilang ya. Orang bercerita tentang cara bikin baju-baju yang seksi atau gimana, kita coba tutup gitu kan. Itu jadi nggak enak banget gitu. Kalau jadi jatuhnya maksa. Jadi maksa banget. Jadi mungkin Mbak Tari dari Happiness gimana pandangannya? Happiness sih ini ya, gambarnya lumayan serem-serem sih. Cuma sebenarnya ceritanya sederhana sih, seperti Dracula Jepang gitu kan. Iya, tapi aku nggak nyaman bacanya.
Oh, kenapa? Ya karena aku nggak suka horor sih. Oh. Nah, sebenarnya Apalagi horor psikologis. Iya, apalagi Iya. psikologis. dia awalnya sih kalau aku sih ngelihatnya bahwa apa sih namanya yang baiknya dari sini ya, yang aku ambil tadinya kita tuh hidup cuman cukup jadi anak baik. Itu akan baik terus gitu. Ternyata di sini tidak. Dia jadi anak baik, tapi ada kejadian dia jadi berantakan gitu loh. Gitu. Jadi hidup Tapi lurus pun ada hidup tantangannya. lurus pun nggak Ada cukup tantangannya. di dunia ini Iya. gitu. Iya. Cerita di sini ya. Iya. Dan yang diambil kan volumenya yang agak pendek ya. Ini akun Wahana tuh berapa? 10? Aku Nohana Atau 11, salah, ini 11. 10, Happiness Yang ini 10. Happiness yang 10. Ini karena juga tidak terlalu panjang jadi ya sudah kita cobalah Dan untuk masukin ke sini karena kan Dan sebenarnya teman-teman tuh kan memang teman-teman baca itu memang merindukan komik-komik seperti ini sih. dengan tema-tema berat ini psikologis, ya, tema-tema berat. Jadi receptionnya di komunitas tuh oke. Ya. Akhirnya bisa terbit. Terus jadi ngelunjak pengen Blood Interdax. Ya. Sebenarnya sih banyak yang menarik ya kalau buat koleksi pribadi bukan Ya, untuk bener. diterbitkan. Kalau diterbitkan nanti masalahnya bisa panjang gitu. Jadi mungkin 2 judul ini yang sementara itu dulu ya. cukup aman gitu ya kalau menurut kami. Kalau nanti ada judul lain belum tahu sih. Untuk saat Tapi ini 2 dulu. Saat ini memang baru kita selesaiin 2 dulu ini deh. Iya, untuk Baru sementara ini mungkin- kita selesaiin baru nanti kita pikirkan lagi gitu ke depannya gimana. Itu kan sih, itu menyenangkan sih buat pilihan produk yang variasi itu kan Iya. enak ya buat para pembaca ya. Ada tema-tema yang nggak umum ya untuk Dan kecocokan kan terserah ya. Iya. Aku lebih cocok sama akun Wahana. Pilihannya. Tapi Karena- aku lihat banyak juga yang cocok sama Happiness. Iya. Di komen-komen reviewku juga. karena dari art bagusan Happiness ya kalau ngelihat Oh, iya. di cover Gambarnya di bagus. isi lebih bagus Happiness. Cuma memang Happiness ya tantangannya darah dan Iya. psikologis jadi double gudagor juga. Pusing aku bacanya. Iya, lebih pusing dari kalau lihat gambarnya. Deg-degan Iya. bacanya. Lebih deg-degan Lebih daripada tarik nafas. Iya, lebih Soalnya tarik nggak nafas. sesuai hati ya. Iya. Tapi mungkin memang ya itu memang ada tren soal komik-komik dewasa itu sekarang ini kan. Iya. Bangkitkan kembali level komik emang pernah mati. Iya. Kan nggak pernah mati. Iya, nggak pernah mati. Emang dari dulu emang saya suka yang tema seperti ini gitu. Cuma kan kalau dari pihak produk spesialis pengennya emang yang lebih umum ya. Benar, Ini benar. kan niche market banget. Tapi kalau sekarang mungkin saya coba gitu. Mungkin sekarang nih kita coba kenalin lagi pelan-pelan Produk-produk dengan komik-komik yang lebih dewasa ya. komik yang lebih dewasa. Jadi ya kita coba kita lihat sampai tamat nanti gimana. Semoga Iya, lancar semoga Happiness. lancar. So far lancar terbitnya, tidak ada kendala. Iya, tidak ada kendala dan makasih buat yang udah ini Iya, udah dukung, yang udah koleksi, semoga terus didukung sampai tamat ya guys. Amin. Semoga tamat. Demi Bisa lah. karena ini temanya tema-tema begini tuh perlu didukung. Perlu sih. di- perlu banget perlu didukung. dinaikin lagi hype-nya gitu. Jadi penerbit nggak takut gitu buat nerbitin. Tujuanku nge-review juga itu. Iya, karena nanti kalau editornya aja yang yang berani tapi dari pemasaran ngelihat hasilnya yang kurang kan susah juga. Jadi harus didukung guys gitu. Untuk tema seperti ini. Beli komik ketika baru terbit. Iya, itu yang paling Paling bagus. penting ya. Jangan kelamaan gitu. Oke, mungkin Suzo Oshimi itu dulu kali ya. Iya, itu dulu paling. Sekarang kita masuk sesi yang banyak ditunggu-tunggu. Iya. Spil. Spil. Nah, apa nih? Spill. Iya. Apa produk yang akan terbit? Aku datang apa? lagi. Apa nih? Produk yang akan Dari terbit? Kak Sinta kayaknya banyak nih yang mau di-spill, banyak yang nanya juga nih. Apa? Kasih lihat nggak ya? Hasilnya dong. Kasih lihat. Sebentar, tak deketin. Ini adalah Full Metal Alchemist 2 ya? Bukan. Bukan. Bukan dong, Ini- walaupun pengarangnya sama. Iya. Jadi ini karya terbarunya. Hiromu Arakawa, Hiromu sensei Arakawa. ya. Ini Yomi no Sugai. Ini tuh udah banyak yang nunggu sih sejak Full Metal Alchemist. Apa itu yang terbit tuh? Iya, Full Metal Alchemist yang apa? Ya, yang apa? khusus komplit itu ya, lah. yang komplit, yang komplit. Termasuk aku tuh yang rajin teriak-teriak di Twitter nih. Kapan nih Yomi no Sugai? Kapan nih Yomi no Sugai? Dan ini udah fix ya. Sudah. Udah fix akan terbit. Sedang di layout. Sedang di layout. Sedang di layout. Berarti tahun ini udah pasti Berarti tahun terbit. ini udah Tahun pasti ini terbit. pasti terbit. Iya. Nanti pasti akan kami review dengan semangat. Iya. Karena aku fanatiknya
Fullmetal Alchemist. Aku punya dua-duanya, 3 sih. Yang Jepang punya, yang reguler punya, yang premium punya. Kurang yang Fish. Ini hype-nya udah mulai naik soalnya. Iya. Iya, tinggal nunggu animenya tinggal pasti. nunggu animenya pasti Pasti tambah naik. naik. Kalau menurutku tuh dia diawali dengan sebuah kebingungan. Chapter 1 itu Ini tentang apa sih ceritanya? Bedanya sama Full Metal kalau yang ini ceritanya lebih ke apa? ini lebih ke dunia kita sih. Iya. Oh, lebih drama ya, lebih ke drama sekarang ya. Bukan, settingnya di dunia kita. Oh, settingnya modern. Dengan ada demon-demon gitu. Kalau Full Metal Alchemist kan antah berantah kan. Oh, ini ada demonnya ya? Ada Yang demonnya. bedain. Ya kan Tapi judulnya bukan kan demon juga sih. Oh, bukan demon. Mereka itu Sugai, Mas. Suga itu apa sebenarnya? Nah, Oh, itu ya harus Itu dibaca, makanya. ditunggu Suga itu apa, bukan demon yang Sugai itu pasti. apa? Mereka bukan demon. aku Oh, juga bukan bingung demon. membahasakannya apa soalnya. Sudah gitu sepertinya Kak Sinta mau memilih judul yang beda gitu. Ntar kita tunggu ya pilihan Kak Sinta apa. Apanya nih? Judul ini Apa? terjemahan versi judul mau pakai apa Ah. Inggris atau Iya. apa ya itu jadi kejutan nanti mau Atau bahasa pakai Indonesia, apa, atau bahasa gitu. Udah Indonesia soalnya kita ini belum tahu. masih dipusingkan dulu. Nanti kan kita pusing di sini dulu nih, pusing di tim redaksi. Nanti kita bawa pusingnya ke pihak publisher Jepang. Ya. Oke. Oke. Jadi nanti Jadi biar ditunggu. terserah mereka mau pakai judul Yang mana. yang mana gitu. Oke, apa lagi nih spillnya dari Mbak Sinta? Ini dulu kali Ini ya. dulu aja Itu dulu. dari Sinta dulu. Nah ini sih ini gila tuh banyak orang. Iya. Sejak kehadiran Kapan? Nah itu mulu kapan? Dan Kenapa itu ya, Kak Sinta? Kayak nggak ada kabar kan? Iya. Habis itu kayak nggak ada kabar. Nah ini silakan. Nah, sebenarnya Kabar sambil terakhir. klarifikasi nih. Iya, kabar terakhir. adalah volume Kayak Deddy 1. Corbuzier itu ya. Volume 1 tuh udah disiapkan. Sudah disiapkan. Jadi tapi sayangnya kita terkendala di pengarangnya. Masih lama ya. Mas bukan Isi masih lama. sebenarnya udah Isi sudah. cuma nunggu Nunggu approval aja. ACC, Karena ini kan ya. kita menunggu approval dari pengarangnya, karena pengarangnya tuh insist bahwa kita harus nerbitin komik ini seperti aslinya, gitu. Jadi pengarangnya ingin ngecek semuanya. segala macam berarti harus dicek. Makanya lamanya tuh di ngeceknya. Iya, Mungkin dicek. itu ya. Iya. Soalnya udah banyak yang takut. Jangan-jangan nggak jadi terbit, jangan-jangan nggak jadi terbit gitu. Kalau aku sih ya kepastian terbitnya insya Allah ada ya. Tahun ini harus tahun ini. Harus tahun ini. Harus tahun ini. Soalnya kita juga nggak mau nunda lama-lama nih. Kan banyak yang nanyain. Tapi ya apa daya dari pihak pengarangnya butuh waktu lebih lama lagi untuk ACC. Penerbit tapi udah aman ya kalau penerbit mah. Penerbit aman. Shogaku kan ini. Iya, coba. Iya, Shogaku Shogaku. kan. Ini habis ini pasti yang ditagih yang lain sih. Iya. Iya. Dan mereka udah bilang sih butuh waktu Butuh untuk waktu. Iya, butuh karya waktu. sensei. Untuk ngeceknya. Untuk karya sensei ini terutama. Tapi ya tenang saja pasti Iya. terbit. Jangan keburu dijual. Iya, harus sabar sama udah. sensei Harus gitu. sabar. Harus sabar sama senseinya gitu. Tapi dipastikan akan worth it. Iya, Ya, sabar. semoga insya Allah. Aku juga berharap ini kalau ini di Fish tuh kalau nggak salah namanya Perfect Edition kalau nggak salah. Iya, Iya. perfect edition. Di kita juga perfect edition. Oh namanya juga sama. Iya. Oke. Ditunggu. Akan Nah. sebesar ini juga ya insya Allah. Apa komplit ya? Either way it's good sih. Iya, pokoknya kalau nggak komplit Kalau nggak perfect. komplit, Perfect. Iya. Nanti akan Tunggu aja nanti. Nanti akan kubandingkan sama versi jadulnya. Iya. Kebetulan punya juga yang lama itu. Yang pasti dari versi jadulnya kita perbaiki hampir semuanya. Kita cek ulang lagi semuanya. Karena yang dulu tuh kan terbitnya lama, Mbak. Aku inget tuh, dan itu ada beberapa yang nggak sinkron sih soal terjemahan, jadi nggak konsisten dia. Karena ya sempat nunggu 3 tahun dulu tuh baru terbit 3 volume terakhir kalau nggak salah. Karena ya itu karena masalah pengarangnya. Iya, memang lama sih. Itu. Urasawa Naegi Sensei Anda ngapain sih? Jadi mohon doanya aja. Dan yang ukuran segini juga nanti akan ada Dragon Ball sama ukurannya. Oh, ini Besar, spill juga. ya. Oh, Satu spill apa? lagi. Dragon Ball. Satu jengkal lebih. Dragon ya. Ball nanti diterjemahin lagi kan? Iya, diterjemahkan ulang. Aku sedang baca ulang yang jadul. Iya. 3 volume awal nggak ngerti maksudnya. Kayaknya Iya. ngomong apa? Ini Goku ngomong apa sih? Iya.
karena itu kita terjemahin ulang Ya, dari itu volume ditunggu. 1 lagi. Sudah gitu formatnya juga sebesar Sebesar ini dengan jaket cover. Apa Iya, ini ada harganya? jaket cover juga, Dan ada gitu halaman warna. halaman warnanya dia lebih banyak, ada Iya. 19 atau 20 yang Dragon Ball. Jadi kalau ini kan nggak terlalu ya. Ini Oh, sekitar berapa? 8 sampai 12 halaman Ah. untuk setiap jilid ya. Iya. 20 halaman. Kalau Dragon Ball lebih banyak, Astagfirullah. makanya udah kebayang sih harganya akan jadi Astagfirullah. berapa gitu. Harganya Siap-siap pasti. nabung aja. Siap-siap nabung. Jadi Siap-siap nabung aja karena Gitu. kita juga arahnya sekarang mau Collectible ya. Iya, terbitin yang komik yang collectible. layak. Sepertinya pembaca juga asal harga sesuai dengan kualitas mereka juga oke-oke aja ya. Yang protes sih pasti ada. Iya. Dan mungkin akan bareng, siapa tahu ya. Jangan dong. Akan terbit bareng Jangan dong. Dragon Ball atau Berarti ini nanti dulu. kita Duitnya maksudnya. Oh iya, duitnya. Duitnya maksudnya. Di bulan yang sama atau Jangan dong. gimana iya. Iya, selang-selang. Penerbit sekarang ada 3 loh. Iya. Oh iya, nambah satu lagi. Jangan bareng-bareng. Iya, jadi di siap-siap nabung aja soalnya halaman warnanya juga banyak. Ini sama kalau pesan dari pengarangnya juga sama, harus plek sama kayak aslinya. Jadi seperti ini harus Jadi ini sama, kalau nggak ada yang dirubah. mungkin kalian nggak bisa lihat kalau di ini ya, kalau hanya di video gini ya. Tapi kalau dipegang tuh Ada aksen ya. Tekstur. Ada teksturnya, ada mereka minta tekstur seperti ini. Harus sama. Harus sama. Iya. Bismillah lah. Bismillah kalau itu mah. Terus untuk yang nanya yang Master Keaton Reloaded itu kenapa nggak Remaster ada? ya? Remaster. Yang remaster itu kenapa nggak ada logo LXLC di situ sama kenapa terjemahannya bahasa Inggris? Nah itu karena Oh, permintaan permintaan dari pengarang. senseinya. Iya, kayak Jadi ini pun po- nanti ini kan sinopsisnya pakai bahasa Inggris. Ini nggak boleh kita ganti. nggak boleh diganti. Oke. Nggak boleh diganti. Jadi sampai sinopsis harus plek. Tapi di plek dalam sama. sini ada teks bahasa Jepangnya, itu boleh kita terjemahkan. Oke. Gitu. Tapi nanti untuk kayak logonya gini mereka mintanya bersih. Iya. Iya. Jadi logo Alex, logo Level Comics hanya akan ada Hanya di punggung di- buku. Sama. Mereka aturannya nggak mau di depan ada logo. Ya kalau pembaca sih senang. Iya. Karena jadi kelihatan lebih kelihatan lebih estetik. iya lebih estetis. Soalnya logo tuh kadang jadi Iya. ganjel gitu. Iya. Nah, Mas Faisal apa nih selain Dragon Ball? Ini kali ya yang akan terbit di Juli atau Agustus deh. Oh, udah kira-kira. cepat ya? Iya, Juli atau Agustus akan terbit. Junji itu lagi. Itu Junji atau itu Junji Ito. Junji Kalau Ito? di LX Junji Ito, kalau di sebelah itu Junji. Iya, Sama itu. aja. Sama aja. Sebenarnya tuh sama aja. Ini berseri Iya. kah? Enggak. Enggak. One shot. Ini one shot aja ya. Kumpulan cerita. Kumpulan cerita dissolving classroom. Iya, Oh, kumpulan tebel juga cerita. ya anunya. Nah, Iya. kalau orang bertanya-tanya kenapa sih di Alex bilangnya Junji Ito, kalau di MNC bilangnya Ito Junji, itu sebenarnya hanya masalah publishernya aja sih. Penerbit sana. Penerbit sana itu mereka tuh suka minta nama pengarang itu ditulis berdasarkan pakemnya mereka. Oh. Gitu. Jadi ada yang kayak misalkan Bukan berantem kan berarti ya? enggak bukan Oke. berantem, bukan. Jadi kayak ada cara penulisan namanya itu nama depannya Depan di dulu, depan, baru nama keluarga. Ada yang minta nama keluarganya dulu, baru Jadi nama itu tergantung. depannya. Semuanya Request, tergantung. request dari sana. request dari Iya. publisher Jepangnya ya. Ada yang nama keluarga harus di huruf besar semua. Oh, gitu. Ya, ada juga. Jadi memang request dari sana Iya sih, kita aku ingat ikutin aja. dulu tuh aku pernah protes soal komikusnya Akizuki Red Heart Snow White. Creative Turner itu level ya? Bukan sih. bukan Oh, Alex. bukan Alex ya? Alex ya. Oh. Itu kan namanya beda. Nama yang dia di situ sama Akizuki Soma kalau nggak salah namanya. Yang Oh. di one shot-nya. Iya. Nah, beda. yang di one shot itu Akiduki gitu. Aku tuh marah-marah dulu di forum. Dulu tuh masih zaman forum. Ah. Kok namanya beda, Beda. ini tipe apa gimana? Terus ada yang jelasin editorial juga sih pas itu. Pihak Jepangnya requestnya pakai Akiduki gitu. Oh, Requestnya sengaja. begitu. Bahkan Iya. penulisan besar kecil huruf, kalau kalian perhatiin, aku tuh pernah diprotes gara-gara namanya off grade. Ini harusnya setelah tanda seru itu harusnya dikasih spasi, terus G-nya dibesarin. Oh, Oh, grade-nya. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Karena senseinya minta cara penulisan namanya seperti itu, huruf kecil semua. Huruf kecil semua dan iya. disambung. Sementara namanya apa? Nama penulis ceritanya itu kan cara penulisannya Kapital. beda lagi, kapital semua. Eh. Gitu. Dan disambung gitu. Karena memang seperti itu, udah ada ketentuannya. Pokoknya nama tuh urusan sana lah ya. Iya. Urusan sana. Ada yang baru juga loh di Kodansha Ograde yang terbaru.
di Shonen Magazine. Mungkin Kak Sinta tertarik, baru muncul. Setelah Bakemono nih, setelah Bakemono Iya, tamat baru ya? muncul chapter satunya sih, masih lama. Dan Bakemononya Siapa aja tahu? belum tamat. Iya, Bakemononya Siapa tahu Mbak aja. Sinta. Siapa tahu Mbak Sinta tertarik karena Mbak Sinta penggemar Ograde Ya, sejati. aku kaget dulu pas aku nanya. Penggemar Ograde komik sejati. apa yang Iya. disukai? Aku ekspektasinya sih jawab komik yang dikerjain apa yang Iya. ekspektasinya jawabnya Jojo, jawabnya Bakemono. Abstrak ya, abstrak. Ceritanya abstrak, gambarnya Kalau abstrak. dikaitkan dengan tadi yang soal penerjemahan, itu dari sisi terjemahannya itu sangat menantang loh itu Susah, sebenarnya. Oh, ya, iya. kalau susah kalau Sangat Bakemono. susah. Iya, Bahkan iya. aku sampai nggak Bacanya ngerti. aja pusing. Aku sampai nggak ngerti itu penerjemahku dapat buku-buku tentang okultisme itu kayak kok dia ngerti sih gitu, kok dia ngerti sih referensi dari game jadul yang kayak ini aja kayak aku nggak pernah dengar gitu. Iya. Jadi itu termasuk yang oke ya terjemahannya tuh. Bakemono kata. Kalau nggak aku nggak kasih ke dia. Aku belum baca, beli doang. Sampai volume terbaru tuh masih beli terus, karena aku suka gambarnya kan. Iya. Gambarnya Saya lebih menikmati gambarnya. Sama sih. Gambarnya menarik. Bahkan ada Bacanya nanti dulu lah. Iya. Gambarnya dulu. bahkan ada perhitungan matematika kapan di hari keberapa seluruh dunia itu akan jadi vampir. Di situ. Oh iya. Di situ. Itu salah satu bagian yang menantang gitu. Karena nggak boleh salah. Iya sih, saya tahu juga sih. Rumit ya. Aduh. Mas Faisal ada lagi nggak? Atau Mbak Sinta ada lagi yang mau di-spill nggak? Ini kayaknya ada tapi nggak boleh keluar ya. Judul yang ditunggu membaca ya? Mungkin? Iya, ada. Ya, ada. Belum boleh di-spill. Kenapa diam dua-duanya? Lihat-lihatan siapa Iya. yang mau buka mulut duluan. Oke, Itu oke. aja. Oke, kita tunggu aja. Itu Kita tunggu aja. aja kapan terbitnya. Iya. Itu. Tapi nanti pasti ada yang ini sih langsung berspekulasi. Iya. Oh pasti. Yang seru kan itu. Kita coba lihat tebakan Iya, tebakan apa. para penonton bener apa enggak nih. Iya. Oke, mungkin itu aja sih. Terima kasih Mbak Sinta, terima kasih Mas Faisal, Sama-sama. terima kasih Mbak Tari Sama-sama. sudah Terima kasih. mampir di Ruang Ngobrol. Sampai ketemu lagi mungkin di konten-konten kita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Dadah. Dadah.